Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Cikal Saira Al-Munawwaroh dengan NPM 230501010048. Dengan adanya video ini untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata pelajaran pengantar komunikasi digital yang diampu oleh Profesor Dr. Muhammad Hairil MSI. Di sini saya akan menjawab soal dari Prof untuk ujian tengah semester. Yang pertama, ada pengertian dari komunikasi dan berikan contohnya. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Pengertian komunikasi secara etimologis adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu communication atau dari bahasa Latin yaitu communicatus yang bersumber pada kata komunis yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Contoh dari komunikasi itu ada presentasi, ada wawancara, ada diskusi, dan ada musyawarah. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang tidak melibatkan penggunaan kata-kata. Sebagai gantinya, komunikasi ini melibatkan elemen-elemen seperti ekspresi wajah, gerakan tangan, nada suara, dan kecepatan bicara. Komunikasi jenis ini lebih sering terjadi dalam interaksi tatap muka. Dalam komunikasi digital, komunikasi nonverbal sering sekali sulit digunakan. Misalnya saat kita sedang berbincang melalui pesan teks, kita tidak dapat melihat ekspresi wajah atau mendengarkan nada suara orang lain. Keterbatasan ini seringkali menyebabkan kesalahpahaman. Misalnya, penggunaan emoji yang tidak tepat menimbulkan kesalahpahaman yang tidak sengaja. Ada fungsi dari pesan nonverbal, yaitu meningkatkan keefektifan berkomunikasi serta mempermudah komunikator dalam mengirimkan pesan dan komunikan saat menerima pesan. Selanjutnya, bagaimana komunikasi nonverbal berpengaruh dalam pembelajaran jarak jauh? Komunikasi nonverbal memainkan peran krusial dalam proses pembelajaran mengajar secara daring. Yang pertama, pemahaman materi. Komunikasi nonverbal seperti gerakan tubuh dosen dapat mempengaruhi bagaimana siswa memahami materi yang diajarkan. Misalkan, penggunaan bahasa isyarat oleh guru dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Yang selanjutnya ada interaksi. Komunikasi nonverbal dapat membantu siswa dalam memahami respon dan mengembangkan pengetahuan mereka. Misalnya dalam penggunaan media daring, siswa mungkin mengalami kesulitan dalam memahami peta pembelajaran, merespon dan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan mereka. Selanjutnya, ada keterlibatan siswa. Berkomunikasi nonverbal dapat membantu dalam meningkatkan keterlibatan siswa, misalnya ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan intonasi. Berikut adalah beberapa cara untuk mengirimkan pesan nonverbal yang baik dalam proses pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, keterampilan komunikasi guru atau dosen. Keterampilan komunikasi guru atau dosen sangat penting dalam pembelajaran jarak jauh. Misalnya kemampuan guru dalam mendesain pesan materi pembelajaran yang dapat mendorong penciptaan kehadiran sosial. Yang kedua ada gerakan tubuh. Gerakan tubuh guru seperti bahasa isyarat sangat penting bagi siswa pada saat proses belajar mengajar agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Yang ketiga ada ekspresi wajah dan intonasi suara. Ekspresi wajah dan intonasi suara dapat memberikan informasi tambahan yang memperkaya makna komunikasi. Namun perlu diingat bahwa efektivitas komunikasi nonverbal sangat bergantung pada kualitas koneksi internet dan akses ke teknologi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang memadai ke teknologi dan koneksi internet yang lebih stabil. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan komunikasi baik dan efektif? Jadi, komunikasi efektif itu terjadi apabila terdapat aliran informasi dua arah antara komunikator dengan komunikan, dan informasi tersebut sama-sama direspon sesuai dengan harapan kedua pelaku komunikasi tersebut, komunikator dan komunikan. Komunikasi yang efektif juga memiliki beberapa strategi untuk menciptakan komunikasi yang efektif, yaitu ketahui mitra bicara atau audiens, ketahui tujuan, perhatikan konteks, pelajari kultur, dan pahami bahasa. Selanjutnya, kapan dan mengapa kita melakukannya? Maksudnya komunikasi efektif. Kapan dan mengapa kita melakukannya? Saat berbicara dengan orang, partner kerja, atasan, orang dewasa, atau siapapun yang mendapatkan menerima pesan yang diharapkan. Mengapa kita harus melakukannya? Agar pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan, sehingga tidak ada kesalahpahaman. Yang terakhir, apa tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi baik dan efektif? Yaitu ketika apa yang disampaikan oleh komunikator tidak diterima baik oleh komunikan menggunakan konteks atau keliru.
waktu yang tidak tepat, situasi yang tidak mendukung, dan miskomunikasi juga sering terjadi. Oke, segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.